Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab metode penelitian kuantitatif kali ini kita akan membahas bagaimana penggunaan teori dan tinjauan pustaka dalam penelitian kuantitatif. Jadi, teori dalam penelitian kuantitatif itu menjadi faktor yang sangat penting dalam proses penelitian kuantitatif itu sendiri. Oleh karenanya, kalian nanti jika ingin melakukan penelitian kuantitatif itu harus menguasai teori. Mau tidak mau harus menguasai teori. Karena dalam proses penelitian kuantitatif, peneliti akan melakukan analisis deduktif untuk mencoba menjawab persoalan yang sedang dihadapi misalnya, atau persoalan yang sedang akan dilakukan. Nah, disinilah proses di mana seorang peneliti mulai berpikir secara rasional logis. Lalu kemudian pada penelitian kuantitatif juga, teori itu tidak lahir begitu saja. Kenapa? Karena dalam penelitian kuantitatif kita perlu yang namanya paradigma untuk kita menentukan teori apa yang paling sesuai untuk menjawab atau untuk menguji persoalan yang akan diteliti. Nah, oleh karena itu peneliti perlu yang namanya teori dan paradigma. Tujuannya untuk apa? Untuk menuntun peneliti, menemukan masalah penelitian, menemukan hipotesis, menemukan konsep, menemukan variabel, menemukan metodologi, dan menemukan alat-alat analisis data. Oleh karenanya perlu yang namanya paradigma, teori, kemudian metodologi. Karena paradigma, teori, dan metodologi itu adalah satu paket. Karena ketika kita sudah mengacu kepada satu paradigma, maka teori yang kita gunakan adalah teori yang masuk ke dalam aliran paradigma tersebut. Dan ketika kita sudah selesai pada tahapan berteori, maka akan dirumuskan konsep yang paling sesuai guna merumuskan variabel. Nah, dari variabel dan indikator yang kita gunakan nanti akan mengacu kepada metodologi. Jadi paradigma itu adalah cara pandang ya seorang peneliti tentang sisi strategis yang paling menentukan nilai dari sebuah disiplin ilmu pengetahuan itu sendiri. Kemudian metodologi itu adalah langkah sistematis untuk mengkaji, menelusuri fenomena sosial melalui penelitian ilmiah, lalu kemudian kita temukanlah yang namanya kebenaran. Oke, sistematika teori, paradigma, dan metodologi. Dari skema ini Anda bisa melihat ternyata perkembangan ilmu sosial itu juga berkembang cukup pesat, bahkan mengalahkan perkembangan ilmu alam. Karena kenapa? Karena fenomena manusia itu tadi berkembang melebihi pesatnya fenomena alam. Dinamika kehidupan manusia terus berubah. Oleh karenanya ilmu sosial pun juga mengalami perubahan yang cukup pesat. Karena kondisi sosial dulu dan sekarang itu berubah. Oleh karenanya kemudian perspektif, paradigma mungkin barangkali pun juga akan berubah. Karena memang fenomenanya yang mulai berubah. Sehingga mengantarkan kita kepada perkembangan ilmu sosial ya yang cukup relevan lah hari ini kita melihat posisinya dibanding selain ilmu alam yang memang sudah lebih jauh berkembang. Hari ini ilmu sosial cukup memiliki kedudukan yang cukup penting dalam ilmu pengetahuan. Nah, melihat kompleksnya fenomena sosial, maka ilmu sosial termasuk sosiologi ini juga berkembang begitu kompleks dan juga rumit. Karena kenapa? Banyak teori sosial yang berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu sosial ini. Nah, sehingga kalau misalnya kita susun strukturnya, maka ilmu sosial selain paradigma, kita juga mengenal yang namanya rumpun-rumpun teori yang dapat dikelompokkan ke dalam grand theory, middle theory, dan application theory atau teori terapan. Nah, dari struktur ini kemudian kita bisa menghasilkan konseptualisasi dan metodologi. Nah, grand theory itu biasanya digunakan untuk kajian-kajian yang besar. Makanya kenapa kita menggunakan teori-teori makro yang mendasari berbagai teori di bawahnya. Jadi grand theory ini kan adalah teori-teori yang menjadi cikal bakal munculnya teori-teori yang sifatnya lebih mikro, middle theory hingga application theory tadi gitu. Nah, misalnya kalau dalam sosiologi itu kan ada teori-teori struktural, fungsional, dan teori konflik. Nah, ini kan adalah dua perspektif klasik, dua perspektif besar
dalam ilmu sosiologi yang menjadi cikal bakal atau landasan munculnya beragam teori-teori terapan lainnya. Nah, ini pasti kalian sudah dapat di perkuliahan teori dengan dosen-dosen lainnya. Nah, dari gambar ini juga kita bisa lihat ternyata paradigma itu merupakan dasar dari berkembangnya teori grand theory, middle theory hingga application theory. Dan jika kita lihat turunannya lagi ketika sampai di metodologi ini kemudian menghasilkan preposisi, konsep, variabel, teori, ilmu, dan kembali lagi ke paradigma. Begitu seterusnya skema sistematika teori, karena kembali lagi ke fenomena sosial tadi itu berubah. Makanya kenapa hasil yang kita dapatkan dalam penelitian itu barangkali nanti akan menjadi sumbangsih lagi untuk melahirkan preposisi yang baru, konsep yang baru, variabel yang baru, teori yang baru, ilmu yang baru. Mungkin barangkali nanti akan muncul paradigma yang baru. Nah, inilah kenapa kemudian dikatakan bahwasannya fenomena sosial itu adalah fenomena yang tidak bisa dihindari. Oleh karenanya untuk ilmuwan-ilmuwan sosial itu dituntut untuk bisa memiliki kemampuan inovasi ya, yang sudah kita bahas di eksistensi penelitian pada bab sebelumnya. Dan selanjutnya ada tinjauan literatur atau literatur review. Dalam penelitian kuantitatif ini adalah tahap yang harus dilakukan karena tahap ini adalah bagian yang penting dalam penelitian kuantitatif. Nah, yang pertama itu peneliti diwajibkan untuk menentukan state of the art atau langkah yang paling terkini dari penelitian yang akan dilakukan. Nah, di sini peneliti itu harus dapat membedakan antara penelitiannya dengan penelitian yang lain. Jadi tinjauan pustaka ini atau literatur review ini dilakukan untuk melihat di mana posisi teoritis yang akan dikembangkan. Makanya tadi kembali lagi perlu yang namanya teori, karena variabel konsep itu lahir dari teori. Nah, di proses ini juga peneliti akan dapat menentukan di mana posisi penelitiannya itu di dalam bagan pengetahuan yang besar tadi gitu, misalnya gitu kan, di mana posisinya gitu. Jadi di sini peneliti mulai menetapkan fokusnya dengan mempelajari literatur review. Nah, terus yang kedua adalah tinjauan pustaka ini juga digunakan untuk menentukan teori apa yang akan digunakan. Nah, dari teori itu nanti peneliti dapat menentukan hipotesis penelitian dan variabel penelitiannya tadi ya. Jadi pada penelitian kuantitatif keharusan menggunakan teori itu cukup jelas. Karena apa? Karena teori inilah yang nanti akan menjelaskan variabel yang digunakan, atau dengan kata lain setiap variabel yang kita gunakan itu harus memiliki teori. Jadi variabel yang tidak memiliki teori itu ya biasanya harus ditinggalkan sampai ditemukan teorinya atau mengganti variabel yang sesuai dengan teori, seperti itu. Tapi mungkin dalam konteks inovasinya ya dalam metode penelitian kuantitatif ini, selain didapat dari teori, variabel juga sebenarnya bisa didapat dari kajian empiris. Hanya saja kajian empiris ini nanti harus diinterpretasikan kembali juga ke dalam teori. Artinya apa, teori apa yang menjelaskan suatu fenomena, misalnya kemiskinan ya. Jadi mungkin kita harus mengacu kepada teori supaya variabel yang diukur nanti itu tetap lahir dari teori, seperti itu. Jadi begitu pentingnya tinjauan pustaka dalam tahap ini di dalam penelitian kuantitatif, karena memang di tahapan ini nanti ketika peneliti ingin menulis latar belakang, maka tinjauan literatur itu sudah mulai berlangsung, mulai dari penulisan latar belakang di dalam penelitian kuantitatif, seperti itu. Jadi penelusuran tinjauan pustaka itu dilakukan, kemudian menilai bagaimana dan kemudian mengintegrasikan tinjauan literatur tadi ke dalam penelitian yang akan dilakukan. Mulai dari latar belakang itu sudah mulai diaplikasikan yang namanya tinjauan literatur. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya itu yang pertama adalah supaya peneliti itu memiliki atau dapat menunjukkan kemampuan ilmiahnya dalam mengidentifikasi informasi yang relevan dan untuk
bisa menggarisbawahi pengetahuan yang ada seperti itu. Nah, yang kedua adalah untuk mengidentifikasi gap dalam penelitian. Ini berarti peneliti itu harus berupaya untuk mengidentifikasi lokasi terbitnya literatur, posisi pekerjaan dalam konteks penelitian sebelumnya, dan menciptakan sebuah ruang penelitian untuk penelitian Anda. Itu harus dilakukan oleh seorang peneliti. Kemudian adalah yang ketiga, itu tujuan dari literatur ini adalah untuk mengevaluasi dan melakukan sintesis. Sintesis ini adalah proses di mana peneliti mulai membandingkan antara satu tesis dengan tesis yang lainnya, sehingga menghasilkan sintesis yang nantinya akan diletakkan pada penelitian yang akan dilakukan. Nah, yang kedua untuk menghasilkan alasan atau justifikasi studi Anda. Makanya kenapa di dalam seminar proposal kan dan sidang itu kan sering ditanyakan apa yang menarik gitu kan dari penelitian ini. Nah, ini maksudnya kenapa tinjauan literatur itu akan membawa Anda pada justifikasi yang cukup jelas. Jadi sehingga kita punya jawaban yang menarik ketika ditanyakan hal apa yang menarik dari penelitian ini. Kemudian untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam literatur. Lalu untuk menghindari penelitian yang sama. Karena tinjauan pustaka ini begitu kuat kontribusinya dalam membawa peneliti kepada penelitian yang baru, penelitian yang belum diteliti oleh orang lain. Makanya kenapa saya sering bilang yang namanya tinjauan pustaka itu tidak hanya dituliskan saja di dalam bab 2, tetapi dia digunakan untuk menentukan gap atau posisi penelitian tadi supaya hal-hal yang sekiranya sama dengan orang lain itu dapat dihindari. Nah, kemudian dari tujuan literatur ini juga untuk memulai melaksanakan suatu penelitian. Yang tadi saya bilang ya, untuk memulai melaksanakan suatu penelitian dalam kuantitatif, kita sudah mulai meninjau literatur karena dia sudah mulai digunakan, diaplikasikan di dalam latar belakang. Lalu untuk mengidentifikasi orang lain yang bekerja di bidang yang sama. Mengidentifikasi ini adalah untuk melihat apakah pekerjaan kita atau hal yang ingin kita teliti sama atau tidak dengan orang lain. Lalu untuk meningkatkan pengetahuan peneliti supaya kita paham, supaya kita sadar, supaya kita bisa melihat bahwasannya ternyata apa yang kita tuliskan mungkin barangkali sudah dituliskan oleh orang lain, atau barangkali yang kita tuliskan itu dapat melengkapi atau menambah hasil penelitian orang lain yang mungkin barangkali tidak sempurna atau barangkali tidak lengkap, oleh karenanya butuh data dari penelitian kita seperti itu. Jadi sehingga dengan kita membaca literatur, maka pengetahuan peneliti itu juga akan semakin bertambah dan mungkin akan semakin bagus penelitiannya ketika kita banyak menggunakan literatur bacaan. Nah, kemudian adalah ketika peneliti sudah mengetahui sumber-sumber tinjauan literatur, maka peneliti juga harus memperhatikan langkah-langkah umum dalam menulis tinjauan literatur. Nah, yang pertama itu langkah 1 adalah berorientasi pada daftar bacaan. Jadi ketika kita peneliti membaca artikel, buku, jurnal, dan lain-lain yang sekiranya berkaitan dengan topik penelitian, maka selaku peneliti itu dapat menulis sebuah sinopsis atau singkatan atau catatan kritis untuk masing-masing literatur yang kita baca setelah kita membaca tentunya ya jurnal-jurnal tadi. Tujuannya untuk apa? Karena dengan banyak membaca referensi ini tadi, maka nanti peneliti akan memiliki banyak referensi bacaan sehingga penelitiannya itu akan menjadi lebih menarik, sehingga gap posisi dari penelitian itu akan semakin kelihatan. Nah, selain kita membandingkan juga dan fungsi dari banyak membaca daftar bacaan atau literatur ini juga memiliki tujuan yang penting, yaitu untuk mendapatkan ringkasan kritis yang akurat nantinya dari setiap literatur yang kita baca seperti itu. Jadi ketika ditanyakan apa yang menarik misalnya gitu kan dalam penelitian, kita bisa menjawab dengan jawaban yang kritis, mungkin dengan cara membandingkan dari satu literatur ke literatur yang lain untuk kemudian menarik satu gap yang sekiranya belum diteliti oleh orang lain. Inilah fungsi dari kenapa seorang peneliti itu harus berorientasi pada daftar bacaan.
Nah, yang kemudian yang kedua adalah organisasi tematik. Nah, setelah membaca bacaan-bacaan literatur tadi, ada baiknya peneliti itu mulai menyusun tema-tema umum di dalam karya-karya yang dia baca tadi gitu. Untuk apa? Untuk mengatur kategori-kategori tertentu yang sekiranya itu nanti dapat dimasukkan ke dalam satu kategori atau subtema dari tema utama yang akan kita buat, yang akan kita teliti, seperti itu. Nah, kemudian di tahap ketiga, jangan lupa untuk membaca lebih banyak. Karena berdasarkan pengetahuan yang peneliti dapatkan dalam membaca, itu nanti kita akan memiliki pemahaman yang lebih baik pula dari topik dan literatur yang berkaitan dengan penelitian kita gitu. Jadi pemahaman kita akan semakin kuat terhadap persoalan yang akan kita angkat. Nah, mungkin dalam prosesnya peneliti telah menemukan hasil penelitian yang tertentu yang penting untuk bidang atau metodologi penelitian tanpa peneliti sadari ketika kita mulai membaca lebih banyak, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah yang keempat, jangan lupa menulis bagian individu. Nah, di sini maksudnya adalah ketika kita sudah membaca dalam hal mengkritisi tadi atau menulis ulang, itu coba sediakan space untuk peneliti menulis bagiannya gitu. Jadi kita menggunakan penjelasan konsep yang dibuat sendiri oleh peneliti untuk menulis bagian yang membahas artikel-artikel relevan dengan tema kita tadi gitu. Jadi setelah kita baca, kita saring, kita tarik satu kesimpulan, dan peneliti menulis kembali apa yang menjadi informasi yang didapat dari hasil bacaannya tadi, seperti itu. Nah, ini gunanya untuk mendukung tema kita, tema kritik kita gitu, selaku peneliti nanti dalam menjelaskan menariknya suatu penelitian yang nanti akan dibuat, seperti itu. Lalu kemudian selanjutnya adalah bagaimana menulis tinjauan literatur. Nah, untuk menulis tinjauan literatur, kita dapat menggunakan beberapa format sistematika penulisan. Nah, di dalam skripsi mahasiswa nanti kan kita sudah punya ya sistematika penulisan yang sudah diatur di level prodi atau di level fakultas. Jadi mungkin barangkali sistematikanya bisa mengacu ke sana. Tapi apa yang menjadi literatur umumnya gitu ketika kita menulis tinjauan literatur? Yang pertama, latar belakang. Jelas ya, ini adalah bagian ringkas, bagian dimana kita mendapatkan kalimat penting di dalam tujuan literatur, kemudian kita sajikan di dalam latar belakang, entah itu dari buku, teori, dan lain-lain. Kemudian peneliti juga satu atau dua kalimat menjelaskan kebutuhan untuk tinjauan literatur yang nanti akan dilaksanakan itu di dalam latar belakang. Makanya kenapa saya bilang menulis latar belakang itu sudah harus menyertakan referensi dari buku, mungkin barangkali sudah harus menyertakan teori juga, tergantung kebutuhan penelitiannya seperti apa. Nah, kemudian di naskah ini bisa jadi seperti daftar dokumen dalam kajian. Sebagai contoh misalnya naskah asli atau satu monograf, 5 review, 4 artikel populer, 1 naskah, seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan ini semua ke dalam atau menjadi referensi dalam penulisan ilmiah atau dalam skripsi kalian nanti. Kemudian temuan. Kalian bisa tulis beberapa kalimat untuk menguraikan temuan-temuan utama dari beragam dokumen yang peneliti tinjau. Kalian nanti yang kalian baca, kalian bisa tulis temuan-temuannya apa saja, yang pastinya harus relevan dengan tema penelitian yang akan kalian angkat. Nah, terus jangan lupa berikan data yang ditemukan, berikan pula interpretasi atau penafsiran terhadap temuan yang diperoleh peneliti tadi. Lalu kita tulis di dalam naskah termasuk sebesar apa efek dari temuan tadi untuk penelitian yang akan kita buat gitu, seperti itu. Nah, kemudian kesimpulan. Nah, di bagian ini juga peneliti menulis ringkasan, namun hanya perlu 1 atau 2 lembar gitu. Jadi cobalah nanti kalian sebagai peneliti untuk memasukkan sebuah kesimpulan praktis yang signifikan di dalam kesimpulan penelitian kalian nanti tentunya.
Kemudian selanjutnya adalah bagaimana strategi menulis tinjauan literatur. Nah, yang pertama itu adalah menemukan fokus. Jadi jelas ya, yang namanya kita menulis tinjauan literatur, kita harus menemukan fokus. Nah, kalau di dalam penelitian kualitatif itu kan jelas ya, ada fokus penelitian yang menjadi target dari penelitian itu. Nah, kalau di dalam kuantitatif yang menjadi fokusnya itu adalah hipotesis, karena kita akan menguji hipotesis, mencari kebenaran dari hipotesis yang tadinya masih belum jelas, seperti itu. Dengan cara ya mengukur, menilai variabel-variabel tertentu yang nantinya telah ditetapkan gitu. Nah, kemudian jangan lupa juga untuk menulis suatu tinjauan literatur gitu, seperti makalah. Biasanya dilakukan ini di sekitar ide-ide penelitian yang diperbincangkan banyak orang. Jadi bukan sumber-sumber sendiri, tapi berdasarkan ide-ide yang banyak dibicarakan oleh orang lain gitu. Nah, ini berarti bahwa kita selaku peneliti tidak hanya sekedar mencatat daftar sumber-sumber bacaan peneliti dan masuk ke dalam detail tentang masing-masing dari bacaan-bacaan tersebut satu persatu gitu. Tapi di sini ketika peneliti sudah membaca lebih banyak literatur, maka dia juga harus semakin selektif dan selalu fokus untuk konsentrasi di sekitar topik kita sendiri selaku peneliti. Jadi jangan sampai melebar kemana-mana gitu kan. Nah, kemudian jangan lupa untuk mempertimbangkan pula apakah tema atau isu-isu yang kita baca di dalam literatur itu terhubung dengan literatur yang lain secara bersamaan. Terus kemudian apakah literatur tersebut memberikan solusi dalam penelitian kita, lalu apakah ada aspek dari suatu bidang tertentu di dalam literatur tersebut, kemudian seberapa baik gagasan-gagasan yang ada di dalam literatur tersebut gitu kan, apakah literatur tersebut mengungkapkan suatu kondisi tertentu di lapangan seperti itu. Jadi itu semua adalah hal-hal yang harus ditemukan di dalam tinjauan literatur dan harus diperhatikan gitu, karena ini akan sangat dibutuhkan dalam penelitian Anda nanti, sehingga peneliti bisa menentukan fokus penelitiannya itu akan di mana, seperti itu. Nah, ini adalah tabel menulis ringkasan tinjauan literatur ya. Ini kalian bisa lihat contohnya adalah teori konstruksi sosial media massa gitu. Ini ada beberapa literatur yang saya sajikan di sini, ada 2, dan ini adalah contoh cara kita menulis ringkasan tinjauan literatur supaya enak dibaca gitu. Kita sajikan dalam bentuk tabel. Tapi kalau misalnya tidak mau dalam bentuk tabel, bisa juga dalam bentuk catatan-catatan kecil, kesimpulan-kesimpulan kecil seperti yang sudah saya gambarkan di tabel yang selanjutnya ini. Nah, jadi kalian bisa melihat dan tinggal kalian pilih mana yang paling enak menurut kalian nanti ketika menulis ringkasan dari tinjauan literatur, seperti itu. Nah, kemudian ada detail struktur umum tinjauan literatur. Yang pertama itu ada abstrak ya, itu ringkasan isi artikel. Kemudian ada pendahuluan, ini merupakan penjelasan tentang tujuan penelitian, pernyataan dari pertanyaan penelitian gitu. Terus kemudian dokumen tinjauan. Nah, ini seperti penilaian kritis yang kita lakukan selama penelitian, selama topik penelitian kita. Terus kemudian dokumen tinjauan ini juga menunjukkan bagaimana penelitian kita ini nanti apakah berkaitan dengan apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Selanjutnya di metode. Nah, bagaimana penelitian dilakukan, misalnya instrumen, peralatan, prosedur, metodenya bagaimana, mengumpulkan dan menganalisis datanya seperti apa gitu kan. Nah, ini juga kita butuh tinjauan literatur. Tapi sayangnya kan sekarang kalau kita lihat skripsi mahasiswa metodenya tuh sama semua. Saya pikir itu bukan tinjauan literatur, tapi jelas mengcopy paste hasil kerjaan orang lain. Lalu kemudian hasil apa yang ditemukan dalam kegiatan penelitian orang lain itu, kemudian itu juga akan mempengaruhi referensi kita dalam melakukan penelitian. Kemudian jangan lupa untuk diskusi tentang arti dan maksud dari penelitian yang kita lakukan, temuan apa yang kita dapatkan, dan kemudian dijelaskan
pada bagian hasil nanti di bab 4 ya kalau skripsi. Nah, kemudian di kesimpulan jangan lupa untuk menuliskan implikasi hasilnya gitu. Tentang bagaimana studi peneliti ditinjau dalam tinjauan literatur, juga arahkan ke arah untuk bisa dilakukan pengetahuan, bukan pengetahuan tapi penelitian selanjutnya gitu, sehingga apa yang kita teliti itu mengalami perkembangan gitu, ada yang melanjutkan penelitian kita seperti itu. Nah, jadi inilah fungsi-fungsi tinjauan literatur, dan gak menutup kemungkinan nanti hasil karya mahasiswa, hasil skripsi kalian pun juga akan dijadikan literatur bacaan oleh mahasiswa-mahasiswa selanjutnya seperti itu.